kelompok 3 kelas 10 TKJ 2 ingin mengidentifikasi komponen-komponen komputer yang terdiri dari software, hardware, dan juga firmware. Sebelum kami mengidentifikasi, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ramadan sebagai ketua kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Adius Pratama. Baiklah, kami akan mulai materi kami yang akan kami bawakan. Selamat menyaksikan. Pengertian hardware. Hardware atau dalam bahasa Indonesia perangkat keras adalah peralatan di sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah semua bagian fisik komputer. Hardware berfungsi untuk mendukung kerja komputer, menampilkan atau menerima input proses, mengolah data atau informasi, memberikan output, serta menyimpan data atau informasi yang terpasang di dalam maupun di luar komputer. Casing komputer adalah bagian yang menjadi rumah bagi sebagian besar komponen komputer. Selain menjadi tempat komponen-komponen komputer, casing juga melindungi komponen tersebut dari debu. Power supply adalah komponen sebagai pemasok listrik untuk semua komponen di dalamnya, baik itu untuk prosesor, motherboard, graphics card, dan lain sebagainya. Mainboard atau papan utama adalah papan sirkuit terintegrasi yang menjadi komponen utama dari sebuah komputer. Fungsi mainboard adalah menghubungkan seluruh komponen utama komputer seperti CPU, RAM, CD atau DVD-ROM, hard disk, SSD, serta berbagai port dan slot ekspansi. Singkatan dari Central Processing Unit atau yang lebih dikenal sebagai prosesor merupakan otak dari komputer. CPU bertugas melakukan kalkulasi setiap perintah yang dijalankan di komputer. RAM singkatan dari Random Access Memory, tugasnya adalah menyimpan data dan berbagai proses agar bisa diakses dengan sangat cepat oleh CPU atau komponen komputer lainnya. Namun, RAM memiliki jangka pendek sehingga kapasitasnya hanya berkisar antara 1 sampai 32 GB. ROM atau singkatan dari Read Only Memory adalah tempat disimpannya firmware, BIOS, dan pengaturannya. CMOS ini memberikan daya bagi chipset BIOS sehingga pengaturan BIOS dan firmware tidak hilang dan tetap berjalan meskipun komputer dimatikan. Bus ekspansi adalah komponen yang dapat bisa menghubungkan berbagai card seperti external graphic card dan sound card ke mainboard. Atau yang biasa disebut VGA, Video Graphics Adapter. GPU, Graphics Processor Unit Video Card adalah komponen komputer yang bertugas berproses grafis gambaran. Sound card adalah komponen yang memungkinkan komputer mengirim data audio ke perangkat audio seperti speaker, handphone, dan lain sebagainya. Hard disk adalah media penyimpanan yang bisa digunakan untuk menyimpan data, termasuk juga sistem operasi, dan memiliki jangka panjang sehingga kapasitas penyimpanannya 250 GB sampai 4 TB atau 4000 GB. Optical drive atau CD atau DVD-ROM memiliki fungsi untuk membaca dan menulis data ke optical disk seperti CD dan DVD. Chipset adalah sebagai penghubung komunikasi antara CPU dan komponen komputer lainnya. Kabel SATA adalah elemen yang penting untuk komputer atau laptop karena membantu menghubungkan perangkat penyimpanan seperti HDD, SSD, dan driver optik ke motherboard. SSD atau Solid State Drive adalah perangkat penyimpanan wujud padat yang menggunakan rakitan rangkaian terpadu untuk menyimpan data secara terus-menerus, biasanya menggunakan memori kilat, dan berfungsi sebagai penyimpanan sekunder dalam hierarki penyimpanan komputer. Atau kipas pendingin adalah alat untuk menjaga temperatur di dalam selubung komputer pribadi Anda. Kipas pendingin ini dapat membuat seluruh komponen perangkat keras komputer terjaga dengan baik dan tahan lama. Keyboard berfungsi sebagai input untuk berkomunikasi dengan komputer. Praktisnya, kamu bisa mengetik dan memasukkan berbagai perintah ke komputer melalui keyboard.
Mouse juga merupakan input device yang sangat penting untuk bernavigasi saat mengoperasikan komputer. Dengan adanya mouse, kamu bisa mengerjakan pointer dan memilih berbagai opsi di layar komputer. Bekerja sama dengan graphic card, video card, GPU, atau VGA, monitor berfungsi untuk menampilkan grafis atau gambaran di komputer. Software atau dalam bahasa Indonesia, perangkat lunak adalah sebuah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan tujuan serta fungsi tertentu, termasuk program komputer, dokumentasi, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer tidak berwujud namun dapat dilihat dengan kasat mata. Microsoft Office Word menjadi salah satu jenis software yang digunakan untuk mengetik dan mengedit sebuah dokumen dalam tampilan kertas. Official Excel jauh berbeda dengan Microsoft Official Word. Perangkat ini seringkali digunakan untuk mengedit serta membuat sebuah dokumen dengan tampilan kolom. Microsoft Office PowerPoint digunakan untuk membuat sebuah presentasi. Gramets bisa menggunakannya untuk mengedit foto, membuat video, mengedit tayangan salin dan sebagainya. Firefox merupakan sebuah software yang berguna yang dapat digunakan sebagai peramban website lintas platform bebas dengan sumber terbuka. Google Chrome adalah perambat web yang populer dan banyak digunakan. Ini memungkinkan pengguna untuk menjelajahi internet, membuka banyak tab, menyimpan bookmark, dan mengakses berbagai layanan online. Pengertian brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Brainware berfungsi untuk mengoperasikan dan juga mengeksplorasi kemampuan dari perangkat keras maupun perangkat lunak. Analis adalah orang yang bertanggung jawab dalam merencanakan, menentukan, serta memberi rekomendasi sistem atau software apa yang cocok untuk kebutuhan bisnis perusahaan. Programmer adalah orang yang menguasai berbagai macam bahasa pemrograman sehingga ia mampu menciptakan sebuah program komputer. Adalah orang yang bertanggung jawab mengatur serta mengendalikan program komputer dan juga jaringan komputer. Operator adalah orang yang mengoperasikan komputer atau biasa disebut dengan sebagai user. Operator hanya bisa menjalankan aplikasi komputer yang diperolehkan oleh administrator. Teknisi adalah orang yang bertanggung jawab memelihara komponen hardware serta memperbaiki jika ada kerusakan hardware dalam sistem komputer. Dari kelompok kami, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.